Surat dari Zahra Nasuha Wafikah, Pematang Siantar 4 Maret 2021. Untuk diriku. Dari kecil saya sudah ingin bercita-cita sebagai seorang dokter. Tetapi tidak mengerti, dokter dalam bidang apa? Belakangan ini, saya terus memikirkan tentang itu. Karena saya sendiri takut dengan darah. Akhir-akhir ini, saya tertarik dengan ilmu psikologi. Di pikiran saya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyembuhkan kesehatan mental seseorang. Saya tertarik karena saya pribadi merasakannya. Itu yang ada di pikiran saya. Saya pribadi sering merasa cemas, takut yang cukup kuat, tidak bisa mengontrol emosi, khawatir yang berlebihan, tertekan, dan kehilangan minat dalam beraktivitas. Saya berpikir itu hal yang biasa karena saya menginjak usia remaja. Setiap ada masalah, saya ingin bercerita kepada orang lain. Tapi yang terlintas di pikiran saya, apa saya akan merepotkannya? Apa saya akan membebaninya? Apa dia bisa dipercaya? Apa dia ikhlas atau hanya terpaksa mendengarkan ceritaku? Pikiran seperti itu yang selalu muncul. Hingga pada akhirnya saya lebih memilih memendam semuanya sendiri. Berserah diri pada Tuhan. Dan berharap semuanya akan hilang saat bangun dari tidur. Terkadang terasa sakit memendam masalah sendiri. Tapi tak ada yang bisa saya lakukan lagi. Klise memang. Mengingat usia saya yang masih remaja, yang orang bilang hal biasa. Mungkin tidak sebiasa itu kenyataannya. Banyak orang tua yang tidak terlalu mementingkan masalah ini. Mereka hanya tahu bahwa anaknya sehat fisik, tanpa tahu keadaan mentalnya. Tidak hanya orang tua, banyak orang di luar sana yang menganggap remeh masalah ini. Orang yang mengalami masalah mental atau mental illness itu hanya orang gila atau sakit jiwa. Padahal tidak sesederhana itu. Padahal dampak dari mental illness itu cukup serius. Yang paling parah adalah self-injury, bahkan suicide, atau keinginan untuk bunuh diri. Hal seperti itulah yang mendorong saya untuk menjadi seorang psikolog. Di samping itu, saya juga ingin sekali membahagiakan orang tua saya, seperti kebanyakan anak-anak lain. Saya ingin memberangkatkan mereka naik haji, ingin membuat mereka nyaman di hari tuanya nanti. Juga ingin memperlihatkan kesuksesan saya kepada mereka, untuk membuktikan bahwa usaha mereka, perjuangan, pengorbanan mereka selama ini tidak sia-sia. Entah jadi seperti apa saya ke depannya, apakah sesuai dengan yang saya inginkan, atau Tuhan punya jalan lain yang lebih indah. Saya juga ingin sekali masuk universitas yang bagus, mungkin di luar negeri, karena orang tua saya tidak membatasi untuk menuntut ilmu. Namun, lagi-lagi yang terlintas di pikiran saya, apakah saya bisa melakukannya? Apakah saya bisa mewujudkannya? Dengan pola belajar saya yang tidak teratur, dengan keadaan orang tua saya, dengan saya sendiri yang tidak yakin dan tidak percaya diri, bahkan dengan saya yang tidak mengenal diri saya sendiri dengan baik. Saya tidak tahu dengan pasti apa sebenarnya yang bisa saya jadikan motivasi. Mungkin bagaimana perjuangan orang tua saya, bagaimana sakit dan lelah yang saya rasakan, mungkin yang seperti itu yang bisa membuat saya berpikir untuk mempunyai masa depan yang lebih baik. Tulisan ini juga akan menjadi pengingat bahwa saya tidak akan bisa menyerah. Tidak bisa berhenti berjuang. Sekedar istirahat, tapi harus dilanjutkan. Karena mimpi-mimpi saya tidak bisa hanya digantungkan. Tidak bisa hanya menjadi angan-angan. Tidak bisa menjadi kata seandainya. Mimpi-mimpi dan harapan saya harus diwujudkan. Saya harus belajar dengan rajin. Harus terus berusaha dan pastinya berdoa. Karena Tuhan juga tahu dan lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Sakit dan lelah yang saya maupun orang tua saya rasakan harus membuahkan hasil. Karena saya tidak ingin hidup dalam penyesalan.